Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara menentukan bentuk geometri molekul. Ini masih rangkaian dari bab ikatan kimia. Jadi ini kita menentukan bentuk suatu molekul khususnya untuk senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen itu memiliki bentuk molekul secara 3 dimensinya. Nah, bagaimana kita menentukan bentuk molekulnya? Ini ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan cara VSCPR, metode VSCPR, dan yang kedua adalah metode hibridisasi. Yang hari ini kita bahas adalah metode VSCPR. Jadi, untuk metode VSCPR ini, maka kita harus tahu dulu jumlah pasangan elektron berikatan dan pasangan elektron bebas dari struktur Lewis suatu senyawa kovalen. Nah, ini kita singkat menjadi PEI dan yang ini PEB, pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas. Jadi kalau misalnya ada pasangan elektron ikat sebanyak 2, PEB-nya 0, maka dia akan membentuk linear. Nah, ini nanti ada tipenya. Tipe ini kita menggunakan simbol A, X, dan E. Jadi X itu adalah PEI-nya, E itu adalah PEB-nya. Jadi kalau misalnya PEI-nya 2, PEB-nya 0, maka tipenya itu adalah AX2. Karena E-nya tidak ada berarti AX2 saja. Kalau 3, 0 berarti AX3. Kalau 2, 1 berarti AX2, E-nya 1. Seperti itu. Ini berarti AX4, ini AX3E1, AX2E2, AX5, AX4E1, AX3E2, AX2E3, AX6, AX5E1, AX4E2. Nah, ini adalah nama-nama bentuk dari tipe molekul yang tadi kita sudah bahas. Nah, contoh, misalnya kita di sini punya unsur ada X dan Y. X ada golongan 1 di sini karena titiknya cuma 1 ya. Dan Y di sini titiknya 6, berarti dia golongan 6. Ada X dengan Y membentuk suatu molekul, gambar struktur Lewisnya seperti ini nggak akan dibahas lagi. Nah, berdasarkan struktur Lewis ini, kita bisa menentukan PEI-nya. PEI-nya itu adalah 2. Dapat dari mana? Jadi, Y mengikat 2X. Maka, kita bisa sebutkan PEI-nya 2. Kalau misalnya kita punya XY3, oh berarti PEI-nya 3, seperti itu. XY4 berarti PEI-nya 4, seperti itu mudahnya. Untuk PEB, bebas. Elektron bebas kita bisa tentukan dari atom pusatnya. Atom pusat di sini adalah Y. Y memiliki elektron bebas di atas sebanyak 2 elektron, di bawah sebanyak 2 elektron. Jadi PEB-nya di sini kita bisa sebutkan 2. 2 pasang. Satu di atas, satu di bawah ya. 2 elektron itu berarti 1 pasang elektron bebas atau 1 PEB. Karena ada 2 pasang berarti 2 PEB. Berarti kalau kita bisa tentukan bentuk molekulnya dia AX2E2. Maka di sini PEI-nya 2, PEB-nya 2, seperti itu. AX2E2 kalau kita lihat di tabel di slide yang pertama tadi, itu akan bentuknya sudut atau bengkok. Atau bisa juga membentuk bentuk V gitu. Nah, jadi bentuk molekul dari YX2 ini atau X2Y itu adalah membentuk sudut V atau bengkok. Nah, contoh yang kedua, kita misalnya punya X dan Y, si X ini golongan 4, si Y-nya golongan 7. Dia akan membentuk XY4 seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini PEI-nya ada 4 ya, karena Y-nya ada 4. Untuk PEB, kita lihat atom pusat di sini si X. Dia tidak ada elektron bebas. Kalau tidak ada elektron bebas berarti 0 kan? Oke, berarti tipenya itu adalah AX4. AX4 kalau kita lihat dari tabel pada slide pertama tadi, sebentar. Nah, kita slide sini berarti tadi AX4 nih di sini ya. Elektron ikatannya 4, elektron bebasnya tidak ada, maka dia bentuknya tetrahedral. Seperti itu. Nah, berarti di sini untuk XY4 dia membentuk tetrahedral. Seperti itu. Contoh yang terakhir, misalnya kita punya si A golongan 5 ya, karena titiknya ada 5, si B golongan 7. Nah, kita membentuk di sini AB3. Kalau kita lihat PEI-nya, karena dia ada 3, berarti dia 3. Untuk PEB, kita lihat atom pusatnya si A. A ini ada 2 elektron bebas di atas. Karena ada 2 elektron, itu artinya adalah 1 pasang. Maka PEB-nya 1. Kalau kita tulis tipenya, tipe molekulnya itu adalah
AX3, E-nya 1, seperti itu kan. Maka bentuknya di sini kalau kita lihat di dalam tabel, ini adalah bentuk piramida segitiga. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ya, di slide yang bentuk molekul, kalau AX3E1 nih, bersegitiga piramidal. Oke, seperti itu untuk menentukan bentuk molekulnya. Sekian untuk hari ini pembahasan tentang bentuk molekul dengan metode VSEPR. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.